saya Yudo di Aji Live via online bareng Alkitab. Hari ini hari Senin 19 Januari 2026 dan kita masih di tema Januari resolusi rohani. Dan kita masuk ke dalam topik yang ketiga ya teman-teman ya. Kita belajar hari ini tentang iman yang mencari Tuhan dan kita mengambilnya dari Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Dan seperti biasa saya nggak akan sendiri, guys, yang akan bareng-bareng kita menggali dari Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Dan aku juga terus mengundang teman-teman untuk buka Alkitabnya, baca Alkitabnya, untuk kita sama-sama bisa menggali dan mempersiapkan diri gitu ya untuk menggali bersama-sama dengan teman-teman kita malam hari ini. Dan ini sudah hadir di antara kita. Selamat malam Kak Roma. Halo, selamat malam Kak Yudo. Selamat malam teman-teman. Iya. Dan Kak Aldore, Kak Michelle juga sudah hadir. Selamat malam Kak Aldo dan Kak Michelle. Halo, selamat malam semuanya. Iya, dan kita juga sudah oke kata teknisnya ya. Kak Aldo maupun Kak Michelle sudah ke detect live. Jadi pasukannya, followersnya juga tahu kalau mereka berdua lagi live. Jadi mereka juga bisa ikutan bareng kita malam hari ini menggali dari Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Oke, karena sudah gabung bareng semua guys kita akan perkenalan dulu ya Kak Roma ya. Yap. Kita kenalan deh, boleh dari Aldo dulu yang sudah semangat api di sana. Silakan Do. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan, aku Aldore. Aku saat ini berdomisili di Solo. Aku juga bergereja di sini dan aku saat ini aktif melayani di Sabda. Oke, thank you Aldo. Dari Dan Kak Kak Michelle. Misha? Halo semua, salam kenal. Saya Michelle Anindya. Saya mahasiswa S2 Antropologi di Universitas Indonesia. Jadi sekarang saya lagi riset juga gitu, tentang teknologi sama agama. Dan saya domisilinya di Depok. Oke. Oke, salam kenal Kak Michelle. Oke, nah seperti Kak Yuda tadi bilang ya, kita ada di Alkitab dan Alkitab ini sebenarnya apa? Ya, jadi Alkitab ini satu seri pendalaman Alkitab yang kita lakukan melalui Instagram Live seperti ini tiap hari Senin. Untuk kita bisa menggali pasal-pasal yang terkenal, yang sering kita sebut sebagai pasal yang top. Dan menarik sekali memang karena ayat ini, yang hari ini kita kulik ini juga salah satu ayat yang sangat terkenal dan sering sekali dipakai oleh orang-orang Kristen untuk menjadi quote, untuk menjadi kekuatan, menjadi kutipan gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih nanti maksud ayat ini? Biarlah teman-teman nanti kita semua belajar bersama-sama ya. Dan metode yang kita pakai juga dalam kitab penggalian ini namanya adalah metode SABDA, nama yang sama dengan ya Selama Sabda ya. Apa itu Kak Ayud, metode SABDA? Jadi metode SABDA ini adalah metode yang dibuat untuk teman-teman muda itu bisa menggali Alkitab dengan alat-alat yang dibuat oleh Sabda, alat digital ya. Kita punya banyak apps, punya Alkitab, tafsiran, kamus, kemudian juga Alkipedia, jangan lupa untuk cari tahu latar belakang dan garis besar Alkitab. Kemudian kepanjangan dari metode SABDA ini ada 5 langkah ya. Pertama, simak, kedua analisa, ketiga belajar, keempat itu doa atau diskusi, dan yang terakhir itu YouTube dengan aplikasi. Dan aplikasinya itu bukan aplikasi abstrak gitu ya, tetapi aplikasi yang benar-benar bisa dibagikan, maksudnya bisa dilakukan hari per hari, sehingga teman-teman bukan hanya tahu firman Tuhan, tapi bertransformasi oleh firman itu, gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tahu lebih banyak di situs Sabda ya, ayo.pa gitu, silakan teman-teman bisa belajar lebih banyak tentang metode-metode ini. Dan kita juga akan pakai itu dalam penggalian malam hari ini ya, teman-teman ya. Oke, kita juga akan mulai saja, Kak Roma. Mungkin Kak Roma bisa jelaskan untuk tema Januari ini, kenapa sih resolusi rohani, Kak? Ya, sekali lagi kita tiap minggu ingatkan ya, karena sepanjang Januari ini memang kita mengangkat tema resolusi dan memang awal tahun, walaupun ke awal tahun banget lagi ya, tetapi Januari biasanya orang Kristen atau semua orang lah sibuk dengan menyiapkan resolusi dan membagikan list-list resolusi yang akan dilakukan gitu ya. Tetapi dalam hal ini apakah kita juga melihat resolusi dari perspektif Alkitab gitu ya.
Dan untuk itulah Alkitab mengambil tema ini supaya kita mempunyai tekad atau komitmen atau resolusi itu tadi, tapi dari perspektif firman Tuhan, bagaimana iman dalam kita berharap, dalam mencari Tuhan, dan dalam melangkah. Gitu. Nah, hari ini kita akan lihat topik yang ketiga, yang mencari iman, yang mencari Tuhan dari Yeremia 29 ini. Seperti apa ayatnya nanti kita akan gali bersama Aldo dan juga Michelle yang tadi sudah perkenalan. Kita mulai dulu ya dalam doa pembukaan. Saya minta Aksa dan Kak Yudo bisa membuka dalam doa. Ya, baik. Mari kita berdoa, teman-teman. Bapak Surgawi, Bapak kami yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami anak-anak-Mu datang dari berbagai tempat di Indonesia ini dan juga mungkin dari luar negeri juga. Kami mau belajar tentang firman Tuhan, karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, juga menolong kami untuk melakukan firman-Mu dari hari ke hari. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang ikuti penggali malam hari ini, juga kedua guest kami, Kak Aldo dan juga Kak Michelle, Kak Roma dan juga anakmu, biar kami semua boleh ikut serta dalam penggali ini dan dikuatkan, diteguhkan, bahkan ditolong untuk menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Kami berdoa Tuhan untuk setiap device yang kami pakai, juga jaringan listrik juga keamanan kami berdoa kiranya Tuhan Engkau melindungi semua. Terpuji nama Yesus Kristus, kami berdoa kiranya event ini dari awal hingga akhir boleh memuliakan Tuhan, dan kami sama-sama disegarkan, ditegur, dan dikuatkan melalui firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Baik, kita akan menggali ayat-ayat hari ini, tapi sebelumnya kita akan overview sedikit ya, karena akan berkaitan dengan sejarah Israel yang akan kita gali dari Yeremia 29 ini. Nah, teman-teman di rumah, kalau pernah belajar Alkitab dan mungkin sudah sering belajar Alkitab, pasti ngerti tentang Israel ya. Israel adalah bangsa pilihan Allah gitu ya. Nah, kalau kita selidik di Perjanjian Lama, Israel ini jatuh menjadi dua kerajaan gitu ya, karena kalau kita lihat memang di zaman pemerintahnya Salomo, bahkan mungkin di zaman raja-raja itu banyak sekali raja-raja yang tidak bertobat, banyak raja-raja yang mengecewakan Allah, dan akhirnya memang pada satu titik Israel ini terpecah jadi dua melalui raja Yerobeam, ada yang ke Rehabeam gitu ya. Jadi Israel utara dan selatan. Yang selatan ini tuh Yehuda dan utara ini 10 gitu ya, yang beribu kota di Samaria. Nah, setelah jatuhnya kerajaan Israel menjadi dua, dalam hal ini memang kalau kita lihat keturunan keturunan Yehuda itu kan dari Israel Selatan gitu ya. Mereka ini juga tetap melakukan, walaupun sudah jatuh dalam dosa, ya tetap melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah. Dan pada satu titik di tahun 500 sebelum Masehi ini memang agak sejarah ya, jadi memang kalau belajar sejarah ada orang yang suka, ada juga yang nggak suka gitu, tapi bagaimanapun ini adalah firman Tuhan gitu ya. Dan di tahun 500-an ya, Israel Utara udah hancur duluan, dihancurkan oleh Asyur, dan Israel Selatan pun akhirnya hancur juga ya, sehancur-hancurnya ketika memang bangsa Babel itu benar-benar datang kepada Yerusalem dan menghancurkan seluruh yang ada di sana, dan mereka dibawa ke pembuangan. Itulah pembuangan yang pertama, termasuk Daniel dan teman-temannya itu masuk dalam pembuangan yang pertama gitu ya. Kenapa mereka jatuh ke dalam pembuangan gitu ya? Karena memang kalau kita lihat saat itu banyak sekali raja-raja yang tidak setia kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya rajanya, akhirnya umatnya pun gitu ya, umatnya pun akhirnya jatuh bangun, kadang setia, kadang tidak setia kepada Tuhan. Dan di satu sisi juga raja-raja yang ada ini kadang-kala nggak melibatkan Allah gitu dalam kepemimpinannya, bahkan mereka melibatkan ketergantungan mereka kepada situasi dunia, entah ke negara lain, entah ke bangsa lain atau raja yang lain gitu. Jadi seakan-akan Allah itu digantikan oleh raja-raja yang lain. Itu yang membuat Allah semakin marah gitu ya, dan juga ketidaktaatan. Makanya memang banyak sekali nabi yang saat itu, lebih dari 10 nabi yang berbicara ya kepada bangsa Israel, dalam hal ini Yehuda, untuk menyatakan hukuman, tapi juga sekaligus ada pengharapan di sana gitu ya. Jadi ini adalah sedikit sejarah dari pembuangan. Kenapa Israel itu dibuang ke Babel selama 70 tahun? Karena satu sisi Allah ingin mengedukasi, Allah ingin mendidik umatnya, dan di sisi lain memang juga bangsa Israel ada bangsa yang tegar tengkuk gitu ya, dan mereka juga sudah memang jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam perzinahan, mendukakan Allah, bahkan dikatakan mereka menyembah ilah-ilah lain gitu ya.
dan ada maksud tujuan Allah menghukum bangsa Israel dengan membawa mereka 70 tahun ke tanah Babel. Itu pembuangan pertama, dan nanti ada juga memang pembuangan berikutnya ya. Tapi nggak kita kulik semuanya karena malam hari ini konteks dari pembahasan Yeremia 29 ini sangat berhubungan dengan pembuangan yang pertama bangsa Israel, dalam hal ini Israel Selatan atau Yehuda gitu ya. Nah, Kak Yuda kan mungkin jelaskan sedikit Yeremia pasal 29 sebelum kita baca bersama Michelle dan Aldo. Oke, jadi Yeremia 29 ini sebenarnya ini adalah surat gitu ya, surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia kepada para tua-tua kemarin, tadi Kak Romo sampaikan para bangsawan, orang-orang yang terampil gitu dibawa ke Babel, dan mereka itu dikasih satu kayak peneguhan gitu, kalau bilang kayak semacam surat pastoral gitu di seorang nabi gitu. Jadi dikatakan bahwa di situ Yeremia pengen ini dari perkataan Tuhan ya, supaya orang-orang di Babel itu mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh nabi palsu gitu. Kalau kita lihat di ayat yang 8-9 itu kita bisa melihat bahwa banyak orang-orang yang mengaku sebagai nabi tapi mereka tidak menyampaikan apa yang jadi keinginan Tuhan gitu. Bahkan mereka bilang, oh itu nanti pembuangannya akan segera berakhir, kemudian nanti akan ada pemulihan nggak lama lagi dan sebagainya. Jadi kayak memberikan satu harapan palsu kepada umat Tuhan. Tapi di surat ini kita lihat bahwa Tuhan nggak bilang gitu. Tuhan bilang 70 tahun kamu bakal di sana. 70 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Tapi Tuhan bilang untuk mengisi 70 tahun itu, Tuhan bilang menetap dan membangun hidup di sana. Itu kita bisa lihat di ayat yang kelima. Bahkan ambillah istri, bangunlah kebun anggur dan sebagainya gitu ya. Bahkan ya, di ayat yang 7 ini ayat yang terkenal ya, doakanlah kota Babel, doakanlah tempat kamu tinggal, tempat kamu dibuang gitu. Jadi ini adalah ayat-ayat yang sebenarnya sangat-sangat populer gitu ya, kayak seolah-olah wah ini menggambarkan tentang kesejahteraan, kemakmuran dan sebagainya, tapi melupakan konteks atau latar belakang di balik ayat-ayat itu. Bahkan di sini kita bisa lihat nanti ketika akan genap 70 tahun, walaupun itu masih janji ya waktu itu ya. Tuhan bilang akan jadi satu momen ketika Tuhan memanggil kembali anak-anaknya dari berbagai tempat pembuangan. Nah, itu kita akan bahas sama-sama dengan Kak Michelle dan Kak Aldo. Dan di sini juga dikatakan bahwa Tuhan tuh punya rancangan sendiri, bukan rancangan manusia, tapi rancangannya Dia dan yang jauh lebih besar daripada rancangan manusia. Jadi teman-teman kalau kita nanti baca, teman-teman juga aku dorong juga untuk baca selama acara ini ataupun setelahnya gitu ya. Silakan baca Yeremia 29 ini dengan hati yang terbuka gitu, dengan melihat bahwa Tuhan terus bekerja dalam sejarah kita, bahkan sejarah yang nanti teman-teman akan lihat sejarah yang nggak enak gitu ya. Nah, kita akan menggali Yeremia 29 ayat 10-14 ini bersama dengan Kak Aldo dan juga Kak Michelle. Tapi sebelumnya kita akan baca bareng-bareng ya. Nanti silakan Kak Aldo ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Lanjut sama Kak Michelle ayat 12 sampai ayat yang ke-14 begitu ya. Oke. Silakan Kak Aldo duluan ayat 10 sampai 11 Kak. Oke. Yeremia 29 ayat 10 sampai 11. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harap. Oke, saya lanjutkan untuk ayat 12 sampai 14 ya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Oke, kita sudah baca 5 ayat ya, yang sangat menarik malam hari ini, dan kita akan masuk di langkah yang pertama dulu, yaitu langkah simak untuk kita coba kupas teksnya ya. Coba kita simak teksnya.
setelah kita baca. Dan teman-teman di rumah boleh banget join untuk nanti tambahkan apa yang teman-teman dapat dari ayat yang kita kupas di kolom komentar. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan menggelitik seputar ayat juga silakan bisa tuliskan juga di kolom komentar, nanti kita akan jawab ya. Oke, silakan Kak Yud. Iya, aku akan tanya kepada Kak Michelle ya. Di nomor pertama, nomor 1. Dari ayat 10a, berapa lama umat Israel harus menanti sampai Tuhan memperhatikan mereka kembali, Kak? Dari ayat 10a ini. Silakan. Iya, kalau kita lihat dari ayat 10a itu cukup jelas dikatakan bahwa Tuhan berjanji bahwa setelah 70 tahun umat Israel di Babel, setelah itu Tuhan akan memperhatikan umat Israel dan mengembalikan umat Israel kembali ke tanahnya. Iya, itu jelas banget ya. Dari Kak Michelle juga tadi di ayatnya juga jelas banget. Genap 70 tahun. Genap ini juga di versi terjemahan lain juga penuh, kemudian sempurna gitu. Jadi bukan 70 tahun lebih dikit atau kurang dikit, tapi Tuhan punya waktu 70 tahun. Nah, ini ada banyak tafsiran apakah ini 70 tahun maksudnya lambang-lambang gitu ya. Tapi ini beneran tertulis 70 tahun genap Tuhan akan mengembalikan lagi perhatiannya kepada orang Israel. Oke? Masih di ayat 10, silakan Kak Roma. Ya, jadi ini murni literal ya. Bukan simbolisme ya, beda lagi maksudnya. Di ayat 10b sebutkan 2 tindakan yang akan Tuhan lakukan setelah genap waktu penantian itu. Silakan Aldo. Ya, kalau kita lihat dari ayat yang ke-10 ini, juga Tuhan memberikan suatu perhatian. Barulah aku akan memperhatikan kamu, dan aku akan menempati janjinya. Ya, ini merupakan suatu janji yang akan Tuhan berikan juga. Dia akan selalu memperhatikan dalam masa-masa penantian itu. Oke, jadi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang ingkar janji lah ya. Kalau kita lihat menepati janji di sini berarti kan dia setia terhadap firman yang sudah diucapkan gitu ya untuk kepada Israel yang akan menempatkan mereka ke asal mereka. Dan di ayat 10b juga dikatakan dengan mengembalikan kamu ke tempat ini gitu ya. Di ayat 10b ya. Kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini gitu. Jadi memang sekali lagi di sini nubuatan atau perkataan Allah melalui Nabi Yeremia itu jelas gitu ya bahwa pemulihan itu nanti sifatnya nyata gitu karena Allah akan mengembalikan mereka dan identitas mereka yang Tuhan sudah janjikan dan ketika masa penantian itu berakhir gitu ya. Jadi 2 bagian ya, Allah setia terhadap janjinya dan Allah juga akan memulihkan umatnya sesuai dengan apa yang dijanjikannya. Ya, itulah dari ayat 10b tadi yang sudah disampaikan oleh Aldo. Oke, shalom Pak Teran. Silakan Pak Teran kalau ada hal-hal yang ingin dikomentari silakan. Sembari kita lanjut dulu ya. Ayo Kak Yud. Oke, ke ayat 11 ya teman-teman ya. Ya, di ayat 11 ini rancangan apa yang ada pada Tuhan tentang hari depan umatnya? Silakan Kak Michelle. Iya, kalau yang saya pelajari di sini, meskipun pas saat itu Israel kesannya dibuang gitu ya ke Babel gitu, dan itu tentunya sesuatu yang sangat penuh dengan kesengsaraan dan kemalangan, namun sebenarnya Tuhan memiliki rancangan lain kepada umat Israel untuk hari depannya, yaitu rencana kesejahteraan dan untuk memberinya mereka masa depan dan pengharapan juga. Jadi di sini tuh damai sejahtera ini sebenarnya shalom gitu ya. Shalom ini juga ada kaitannya dengan damai sejahtera yang bukan dari eksternal tapi dari internal. Kemudian juga shalom ini juga ngomongin tentang ketahanan hidup. Jadi meskipun mereka dalam pembuangan, meskipun mereka dalam jauh dari tanah air mereka secara paksa gitu ya, bukan secara sukarela, Tuhan tetap memperhatikan mereka. Bahkan dibilang Tuhan punya rancangan. Tuhan punya rencana buat mereka, bukan satu hal yang mencelakai mereka, tapi satu hal yang menyatakan bahwa kasih setia Tuhan tuh masih ada bagi mereka gitu. Dan ini jadi kayak satu janji gitu bagi umatnya yang sedang dalam pembuangan. Begitu? Oke, ayat 12. Silakan Kak Roma. Oke, nah kita ke Aldo lagi nih. Ayat 12 ini sebenarnya apa yang akan Tuhan lakukan jika umatnya berseru dan berdoa kepada Tuhan? Ya, di ayat yang ke-12 ini
Tuhan akan selalu mendengarkan kita ketika kita berseru dan juga datang untuk berdoa. Dia akan setia untuk mendengarkan semuanya. Iya, jadi Tuhan akan mendengarkan mereka gitu, ketika berseru. Dan sebenarnya di bagian lain ya, secara paralel juga dikatakan, apabila kamu mencari, aku akan menemukan. Apabila kamu menanyakan segenap hati, itu ayat 13 sebenarnya ya. Tapi kata yang sama itu dijelaskan oleh Yeremia gitu ya, melalui firman yang ditegaskan kepada umatnya gitu ya. Meskipun akan ada penantian pembuangan dan itu membutuhkan waktu 70 tahun, relasi dengan Tuhan itu nggak terputus karena ada doa yang terjadi di sana ya, menjadi satu respon betapa umatnya juga tetap diperhatikan oleh Allah. Oke, Kak Yud. Silakan Kak Yud. Oke, kita akan masuk ke ayat yang 13. Ini tindakan Tuhan ya, yang ajaib bagi umatnya ya. Sebutkan 2 tindakan yang akan membuat umatnya menemukan Tuhan. Kalau kita melihat dari ayat yang ke-13. Silakan Kak Michelle. Kalau dari ayat ke-13 ini, kalau misalnya kita mencari Tuhan, jadi tindakannya itu mencari, maka kita akan menemukan Tuhan. Dan ketika kita menanyakan Tuhan dengan segenap hati, kita juga akan menemukan Tuhan. Jadi 2 tindakannya itu adalah mencari dan menanyakan Tuhan dengan segenap hati. Nah, ini adalah 2 hal yang nggak pernah dilakukan oleh para pemimpin Yehuda saat itu ya. Kenapa mereka dibuang? Karena mereka nggak mencari Tuhan. Kenapa mereka dibuang? Karena mereka tidak menanyakan Tuhan. Nah, ini jadi satu buat aku sih baca ketika ini kayak koreksi gitu. Kamu dibuang, tapi aku kasih kamu janji nih. Kalau kamu mencari aku, kamu menanyakan aku kamu akan menemukan aku dan sebagainya. Jadi ini sekali lagi bukan Tuhan meninggalkan mereka benar-benar gitu ya. Kalau Tuhan tinggalkan pasti mereka akan habis gitu. Tapi di sini satu janji bahwa Tuhan tuh membuka kesempatan bagi orang Yehuda, orang Israel gitu, untuk kembali mencari Dia, untuk kembali menyembah Dia, bahkan dalam pembuangan mereka begitu ya. Dan ini aku juga waktu menggali ayat ini itu kayak mencari Tuhan tuh kayak satu pencarian yang total gitu, bukan sekedar mencari tahu atau mencari informasi tentang Tuhan, tapi mencari wajahnya, mencari perkenanan Dia dan sebagainya. Jadi itu adalah janji Tuhan kepada umat Yehuda atau orang Yehuda saat mereka dalam pembuangan. Oke, kita akan beranjak ke ayat 14. Silakan Kak Roma. Oke, ayat 14 Do. Sebutkan apa saja janji Tuhan bagi masa depan umatnya. Ya, janji Tuhan ada beberapa ya di sini yang aku baca. Pertama, Dia akan memberikan dirinya untuk ditemukan. Terus kemudian juga Dia akan memulihkan keadaan umat Israel, dan mengumpulkan dari segala bangsa yang telah Dia cerai-beraikan dan mengembalikan ke tempat asalnya. Ya, ini bukan merupakan hanya sebatas pemulihan secara fisik ya. Jadi dikembalikan ke tanah asalnya dan juga dipulihkan yang tercerai-beraikan dimanapun. Tapi ini juga pemulihan secara rohani dan relasi dengan Tuhan. Ya, itu menjadi Tuhan sendiri yang akan menjadi pusat dari pemulihan itu. Bukan hanya sekedar keadaan yang lebih baik, tapi benar-benar relasi dengan Tuhan antara bangsa Israel dan Tuhan sendiri. Ya, aku tertarik Aldo bilang Tuhan sendiri menjadi pusat dari pemulihan itu ya. Karena memang kalau dilihat ayatnya memang satu sisi ini memang surat dari kitab dari nabi, kitab nabi gitu ya. Tapi memang satu sisi kalau kita lihat aku akan itu tuh diulang-ulang gitu di dalam satu ayat ini, dan biasanya itu ada artinya ya. Kalau ada ayat yang diulang-ulang, penulis Alkitab itu punya maksud ya, bukan berarti dia salah tulis atau mungkin supaya kelihatan puitis gitu ya, enggak. Tapi memang di sini seperti Aldo tadi bilang, Tuhan adalah pusat gitu ya. Jadi makanya kata yang pertama dipakai itu aku akan, enggak kamu akan menemukan aku, enggak kamu akan kupulihkan, enggak, tapi aku yang akan gitu ya. Jadi benar-benar kita lihat bahwa di sini center dari setiap pemulihan yang akan dinyatakan kepada Israel, baik secara identitas tadi, relasi, juga komunitas dan lain sebagainya, itu pusatnya itu berakar kepada Tuhan gitu ya, bukan pada umatnya yang kelihatan sudah oke mungkin karena 70 tahun, atau mungkin umatnya ya kasihan karena umatnya gitu. Tapi sekali lagi ini
berakar kepada janji Allah tadi ayat sebelumnya. Nah, akhirnya Tuhan yang akan memulihkan mereka itu. Nah, ini Pak Wasis, Shalom Pak Wasis, silakan Pak Wasis bisa komen juga. Silakan teman-teman yang lain juga bisa komen ya. Yang sudah join malam hari ini, ayat yang kita gali ini sangat menarik sekali. Nanti kita akan coba gali lebih dalam. Dan bagian pertama disimak, kita udah simak ya ayat 10 sampai 14. Kita akan coba analisa untuk kita boleh tafsirkan atau interpretasi lebih dalam dari ayat-ayat yang ada ya. Saya akan ke Kak Misa sekarang nih. Apa yang dimaksud dengan rancangan damai sejahtera kalau kita lihat dari ayat 11 ini? Silakan Kak Misa. Iya, jadi kalau yang saya tangkap sih akan kita melihat bahwa Israel ini diasingkan ke Babel gitu, dan itu merupakan sebuah penderitaan gitu kan. Itu kalau dilihat secara kasat mata itu bukanlah tidak terlihat seperti sebuah rancangan damai sejahtera gitu. Jadi kita bisa mempertanyakan sebenarnya maksud dari rancangan damai sejahtera ini bagian mananya gitu. Dan kita bisa belajar bahwa sebenarnya ketika Tuhan mengatakan bahwa beliau memiliki sebuah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, itu juga kadang-kadang melingkupi masa yang sulit juga gitu. Dan melalui masa sulit itu sebenarnya ada bagian dari rencana pemulihan Tuhan juga gitu. Dan dalam hal Israel ini adalah sebelum mereka dikembalikan ke tanah asal mereka. Dan seperti yang tadi Kak bilang juga gitu, kata shalom sendiri di sini sebenarnya bukan berarti sebuah keadaan tanpa konflik gitu. Namun kondisi di mana hubungan manusia dan Allah dipulihkan. Jadi ini juga mencakup kedamaian batin, kesehatan, dan kesejahteraan rohani juga. Amin. Ya, jadi rancangan damai sejahtera itu dalam banget sebenarnya akarnya. Kalau kita kulik lagi akar-akar katanya gitu ya. Satu sisi kata rancangan sendiri punya arti bahwa itu dirancangkan atau itu dipikirkan oleh Allah gitu ya. Terus kata damai shalom itu sendiri juga punya arti dari, kalau kita lihat dari akar katanya, selain itu lengkap, sempurna, itu juga berarti utuh, nggak ada konflik. Tadi benar seperti yang Kak Michelle katakan gitu ya. Kalau aku suka lihat The Bible Project dari videonya itu kayak batu bata ya, kalau disusun untuk jadi rumah-rumah itu benar-benar kokoh, teratur gitu ya, utuh, nggak ada satu sisi bolong pun gitu ya. Arti shalom itu lebih ke sana gitu. Jadi kita lihat rancangan damai sejahtera di sini yang Allah rancangkan bagi umatnya ini tuh dipikirkan secara matang, bukan tiba-tiba atau mungkin bukan karena Allah lagi pengen aja gitu, tapi ini satu rancangan yang sudah Allah pikirkan jauh melampaui apa yang dipikirkan oleh umatnya gitu ya. Tapi balik lagi, bukan berarti nggak ada konflik, nggak ada masalah gitu ya, tetapi balik lagi kepada janji Allah, maksud Allah di tengah permasalahan, di tengah penderitaan yang dihadapi umatnya, ada satu pengharapan di sana gitu ya. Jadi ini satu rancangan Allah yang penuh kasih, yang membawa umatnya kepada keutuhan, itu shalom, utuh, kepada masa depan yang penuh dengan harapan, meskipun ada satu didikan iman melalui disiplin, melalui hukuman yang akan mereka jalani selama 70 tahun di Babel itu tadi yang sudah kita coba lihat tadi. Ini Pak Wasis coba komen ini di kolom komentar, aku baca ayat 14 ini dikatakan, aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Ya, pertanyaannya memangnya lokasi daerah di mana Allah telah membuang Israel. Kalau kita lihat secara eksplisit enggak ya. Tapi secara implisit dikatakan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu gitu ya. Dan bagian ini kita lihat bisa tadi secara konteks kita sudah coba gali juga ya, apa maksud dari Israel yang akan dibuang dan bagaimana Israel juga akan dikembalikan gitu ya. Atau ada tambahan dari teman-teman lain sehubungan dengan pertanyaannya Pak Wasis? Silakan. Iya, kalau dari aku tadi pembuangan jelas ke Babel gitu kan. Jadi pembuangan jelas ke Babel, tapi Babel sendiri mereka ngebuang orang-orang ini juga, taruh di provinsi-provinsi tempat dia punya gitu, sehingga mereka berasimilasi dengan masyarakat di sana. Tapi sini jelaskan bahwa bukan hanya dari Babel aja, tapi Tuhan memanggil anak-anaknya pulang, bukan dari Babel tok, tapi dari tempat-tempat di mana Tuhan tempatkan mereka gitu. Makanya dikatakan tadi berdoalah bukan hanya untuk Yerusalem, tapi juga untuk tempat-tempat kota-kota di tempat yang mereka dibuang ke sana gitu, Karom. Itu sih dari aku.
Kiranya menjawab ya Pak Wasis ya. Dan kalau teman-teman lain masih punya pertanyaan sehubungan masih di 5 ayat yang kita kulik ini, ayo silakan bisa bagikan pertanyaannya. Sembari kita lanjut di bagian analisa kedua, Kak Yud, silakan. Oke, yang kedua ini aku akan ke Kak Aldo berarti ya. Nah, menurut Kak Aldo, apa makna dari kata-kata yang dipakai dalam ayat 12 dan 13 ini? Berseru, berdoa, mencari dan menanyakan Tuhan. Dan apakah urutan kata-kata ini ada artinya, Kak? Silakan Kak Aldo. Ya, kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya ini kan kisahnya terkait Israel yang dalam masa pembuangan dan bagi Babel juga. Nah, ini jadi berseru ini merupakan suatu teriakan putus asa dan pengakuan ya akan kebutuhan mereka terhadap Tuhan. Dan juga ini berdoa itu merupakan salah satu tuntutan untuk berkomunikasi secara aktif dan intens dengan Tuhan sendiri. Dan juga selanjutnya itu kan ada juga mencari dan menanyakan Tuhan. Ya, ini bukan sebatas cuma berkomunikasi, tapi ini ada juga pesan aktifnya, usaha aktif untuk mengejar kehadiran Tuhan, yaitu mencari gitu. Dan bukan hanya mencari, tapi juga menanyakan ke pribadi diri mereka sendiri, juga ingin tahu kehendak Tuhan, suaranya seperti apa secara pribadi. Jadi kalau diurutkan ini, urutan ini merupakan cerminan dari perjalanan iman yang dari keputusasaan, komunikasi, dan akhirnya mendapatkan menjadi suatu kerinduan, dan akhirnya menjadi suatu iman yang aktif dalam mencari kebenaran itu sendiri. Iya, benar banget ya. Ayat yang 12 itu dikatakan, dan apabila kamu berseru. Ya, jadi ini kayak tantangan juga gitu. Ketika tadi aku sempat sampaikan ya, ketika mereka dibuang, ya itu karena mereka tidak pernah mencari Allah. Bahkan ketika mereka bersekutu dengan bangsa yang tidak mengenal Allah, sebenarnya udah diingetin sama Yeremia gitu. Tapi mereka tetap ngotot gitu, pengen bersekutu dengan bangsa lain yang kelihatan lebih kuat, lebih hebat gitu ya. Dan mereka melupakan Allah. Dan sini ketika mereka dibuang, Tuhan bilang, kalau kamu berseru, kamu datang untuk berdoa, maka aku mendengarkan kamu. Kalau kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Jadi kayak keterbukaan Tuhan gitu kepada umat yang sudah berdosa. Dan ini ditegaskan lagi, kalau aku lihat di bahasa aslinya itu kayak misalnya di yang mencari gitu ya, bakash, itu dia mencari dengan cara apapun, khususnya dalam ibadah. Jadi kayak semacam berdoa secara tekun, secara khusyuk gitu. Bahkan tadi dikatakan sama Kak Aldo tentang yang menanyakan darash, itu dia bahasa Inggrisnya to resort, to seek with care, inquire gitu. Jadi benar-benar satu pencarian, satu pertanyaan yang bersifat aktif, benar sekali. Jadi kayak bukan hanya tanya habis itu ya kalau Tuhan jawab terserah, kalau Tuhan nggak mau jawab ya terserah juga gitu. Enggak. Tapi satu tindakan yang benar-benar mencari perkenan Allah. Bahkan tadi juga disebutkan cari tahu kehendak Allah, bukan hanya soal Tuhan ini gimana gitu, tapi tanya kepada Tuhan, Tuhan apa kehendak Tuhan dalam situasi ini gitu. Jadi seperti kayak pencarian ke dalam juga gitu, bukan hanya mencari ke atas kalau keluar, tapi mencari ke dalam batin apa yang Tuhan kehendaki bagi kita lakukan dalam situasi seperti ini begitu ya. Oke, apakah ada tambahan dari Kak Roma? Ada tambahan dari teman-teman yang ikut live ini, banyak ya. Aku bacain ya. Dari Pak Wasis tadi berarti akan dikembalikan dari tempat pembuangan ke Yerusalem. Benar sekali ya. Dari Kak Mili, meskipun Israel mengalami kesusahan, Tuhan tetap mikirin loh masa depan mereka. Intinya sih ada harapan dan pemulihan yang pasti datang. Amin. Dari Pak Z Parinding, jangan takut dan bimbang dikarenakan Dia adalah Allah kita. Ya, Pak Z sudah menangkap aplikasinya ini. Kak Elan kasih emot api ya, karena di belakang Aldo ada api. Terus dari Pak Terance, 2 tindakan eksplisit yang disebutkan Tuhan secara Alkitabiah adalah berseru kepadanya dengan kerendahan hati dan mencarinya dengan segenap hati. Berseru mencerminkan doa penuh ketergantungan seperti panggilan Tuhan kepada umatnya dalam penderitaan. Sementara mencari sepenuh hati menuntut komitmen total yang menghasilkan penemuan nyata. Jadi ini tanggapan dari Pak Taransi sehubungan dengan makna atau kata kunci dari kata berseru, berdoa, dan ditekankan tentang hati di sana ya, dengan sepenuh hati. Nah, itu tanggapan dari teman-teman. Thank you teman-teman. Silakan bisa kembali menanggapi karena kita akan masuk ke bagian belajar ya untuk kita bisa menyimpulkan dari 5
di 5 ayat yang ada. Saya kembali ke Kak Michelle nih. Nah, kalau kita lihat kan Tuhan berkata bahwa bangsa Israel akan ada di pembuangan selama 70 tahun, dan tadi kita sudah juga sama-sama pelajari. Tetapi mengapa dia menyebutnya sebagai rancangan damai sejahtera? Bukankah lebih tepat disebut sebagai rancangan kecelakaan? Jelaskan Kak Michelle. Iya, jadi kalau yang saya lihat memang sekilas bisa terlihat seperti itu ya. Namun kalau misalnya kita melihat konteksnya lebih luas lagi, sebenarnya ada perubahan yang sangat besar gitu ketika kita membandingkan umat Israel sebelum masa pembuangan dan umat Israel setelah masa pembuangan. Jadi setelah mereka kembali lagi gitu ke tanah mereka. Jadi kita bisa melihat bagaimana proses pembuangan tersebut adalah sebenarnya kita bisa melihat dari sudut pandang bagaimana itu merupakan sebuah proses pemurnian juga gitu tempat orang belajar. Jadi kita bisa melihat gimana pas awalnya seperti yang tadi baru Mas Yuda juga bilang gitu ya, kayak bagaimana umat Israel itu terpecah gitu menjadi dua. Kalau mereka juga banyak menyembah berhala dan mereka banyak melakukan tindakan keji dan hina, mereka juga masih bercampur juga dengan masyarakat non-Yahudi. Namun setelah kemudian terjadi proses pembuangan tersebut, lalu mereka merasakan gitu ya di bagaimana mereka ibaratnya dikolonialisasi juga gitu mungkin sama kerajaan lain, lalu akhirnya mereka diizinkan untuk kembali ke tanah mereka akhirnya sadar bahwa mereka harus mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, dan mereka mendekatkan diri laginya itu juga dengan cara-cara yang lebih konkret gitu. Jadi bagaimana pas saat itu mulai ada ahli kitab Taurat gitu seperti Ezra gitu, lalu juga yang saya pelajari juga sedikit itu bagaimana bait-bait Allah, sinagoge gitu juga mulai berkembang dan tersebar. Jadi tidak hanya masyarakat itu tidak hanya bisa belajar tentang Alkitab tuh di bait Allah saja di Yerusalem, namun juga di sinagoge gitu. Dan orang juga mulai merespon firman Tuhan dengan sangat-sangat serius begitu. Jadi ada perubahan ada transformasi yang sangat besar gitu ketika kita membandingkan kondisi umat Israel sebelum dan sesudah proses pembuangan tersebut. Benar ya, jadi terletak di cara pandang ya. Ini sebenarnya pertanyaan lebih tepat ini dilihat dari sudut pandang manusia ya. Kalau kita baca ayatnya, oh iya benar ini kecelakaan, itu dari sudut pandang manusia, termasuk saya. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang Allah, kita lihat bagaimana waktu Allah tadi sudah dijelaskan juga prosesnya Allah, bahkan di balik penderitaan-penderitaan yang dialami oleh bangsa tersebut. Tadi Michelle sudah menjelaskan ya, ada sinagoga yang berdiri, iman yang dimurnikan dan lain sebagainya. Nanti di kitab-kitab lain juga terjelaskan di sana bagaimana bangsa Israel juga membangun iman mereka. Tadi Esra sudah disebutkan. Jadi di balik setiap apa yang sudah Allah tetapkan bagi bangsa Israel itu sudah pasti ada pengharapan, sudah pasti itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan ya. Jadi jangan melihat dari sudut pandang manusia, karena kalau dari sudut pandang manusia pertanyaannya akan jelas, oh iya, ya benar ini kecelakaan yang Allah sediakan. Tetapi ketika kita melihat dari sudut pandang Allah, itu rancangan damai sejahtera, karena memang sekali lagi shalom itu, keutuhan itu akan ada gitu ya, karena maksud Allah di sana. Dan bukan karena rancangan kecelakaan. Kata kecelakaan ini juga artinya itu mematikan loh, bukan hanya kecelakaan seperti kecelakaan motor, nggak cuma lebam-lebam, enggak. Ini satu rancangan kecelakaan itu kehancuran total, kebinasaan kekal gitu ya. Dan Allah nggak bermaksud ke sana untuk umatnya, karena Allah mengerti umatnya gitu ya. Jadi Allah mendisiplin umatnya untuk membuang mereka melalui bangsa Babel, yaitu bangsa yang lebih keji dari bangsa Israel sebenarnya ya. Tapi di satu sisi juga Allah merancangkan shalom, karena mereka tidak dimusnahkan total, setotal-totalnya gitu ya, akan ada damai, pengharapan baru gitu. Jadi kita lihat 70 tahun ini yang Allah tetapkan bagi bangsa ini satu rancangan yang damai sejahtera, karena penderitaannya sifatnya juga sementara dan sifatnya mendidik, bukan menghancurkan total gitu ya. Dan ada pemulihan yang tadi sudah dijelaskan Michelle ya, melalui iman mereka yang diutuh, iman mereka yang kembali kepada Allah, peribadahan mereka yang kembali kepada Allah gitu. Jadi nggak terletak di fisik-fisik lagi gitu ya, meskipun bait Allah sudah hancur, tapi mereka bisa tetap memuji Allah melalui
sinagoge, bahkan mereka bisa kembali kepada Allah gitu ya. Hmm. Jadi Allah bekerja secara utuh, Allah bekerja secara baik di balik didikan Allah yang terasa kejam dari sudut pandang manusia. Ya, ini ada tanggapan, banyak ini tanggapan malam hari ini Kak Yud. Ya, dari Pak Oasis tuh, janji Tuhan melalui Yeremia tergenapi melalui pemulihan datang melalui generasi yang taat. Ada Ezra dan juga ada Nehemia. Kemudian Kamili bilang karena tujuannya bukan menghancurkan, melainkan memulihkan umat, memberi harapan dan menyiapkan masa depan yang baik. Meski jalannya sulit, Tuhan tetap ingin kebaikan bukan kecelakaan terjadi bagi hidup mereka. Dan terakhir, Kak Agnes, kita nggak pernah bisa menentukan sejauh mana Tuhan mengerjakan perhatiannya kepada umatnya. Dia yang tahu yang terbaik, even itu pembuangan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Ini dari Roma ya. Jadi teman-teman udah jelas banget bahwa Tuhan tuh tidak merancangkan kejahatan gitu. Dan ini juga Pak Terence juga sampaikan, ya benar Allah memberi pengharapan buat umatnya. Sekali lagi Kak Agnes, Tuhan keren banget. Kita ngerusak, Dia yang perbaikin. Iya, dan ini bukan melalui satu tindakan kayak buat anak manja gitu ya. Udah dimaafin, dia maafin, tapi sebagai orang tua kepada anaknya dididik gitu ya untuk jadi lebih baik. Ini Pak Wasis, kenapa Allah menetapkan waktu yang lama yaitu 70 tahun? Bisa satu generasi loh, apakah Allah menetapkan yang tidak baik melalui waktu 70 tahun ini? Kenapa nggak cepat misalnya 15 tahun? Nah, 15 tahun ini belum satu generasi biasanya ya. Mungkin teman-teman mau jawab. Pak Wasis sudah jawab pertanyaannya sendiri loh Pak Wasis. Itu satu generasi benar. Dan memang Allah ingin membentuk satu generasi itu ya. Kalau 15 tahun mungkin belum, istilahnya masih kecil gitu loh ya. Kayak masih, cuma segitu gitu. Nanti akan ngulang lagi gitu ya. Tetapi ya setuju sih dengan apa pertanyaan Pak Wasis dan jawaban Pak Wasis sekaligus kalau dari aku ya. Karena itu satu generasi yang memberontak kepada Tuhan. Dan itu, itu yang memberontak itulah yang dihukum gitu ya. Makanya ketika mereka pulang, generasi-generasi baru gitu ya, karena generasi itu udah hancur di Babel gitu ya, mungkin udah berpulang di Babel gitu ya, tetapi generasi-generasi baru yang memuji Allah, yang kembali kepada Allah, walaupun nggak semua ya, ada juga yang masih sama gitu ya, tetapi generasi itu bisa sekali lagi ditransformasi untuk benar-benar secara istilahnya pembaruan total lah ya, untuk kembali kepada Allah, ke Yerusalem, ke rumah mereka. Dan generasi itu kembali benar-benar memuji Allah. Jadi ini juga kayak ada konsep, kalau kita tuh ada konsep sisa atau remnants, orang-orang yang dari satu generasi yang dipilih, yang dikuduskan gitu, dipisahkan dari generasi sebelumnya gitu kan, dan mereka lah orang-orang yang punya kedekatan sama Tuhan, punya rasa takut akan Tuhan, punya orang-orang yang membimbing mereka untuk mendekatkan Tuhan dan sebagainya. Jadi konsep ini terus menerus kita lihat kalau teman-teman baca, Pak Wasis juga baca dari kitab Kejadian sampai sekarang ya kitab Yeremia ini banyak banget konsep itu terulang gitu, dan ini Tuhan terus pakai waktu itu untuk memilih orang-orang pilihannya gitu untuk jadi umatnya sendiri begitu ya, memurnikan lah istilah memurnikan umatnya. Oke. Kita akan masuk ke nomor yang kedua ya, pertanyaan yang kedua dalam bagian ini. Aku akan kepada Kak Aldo. Apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada umat Israel dalam menghadapi situasi masa depan yang tidak menyenangkan ini? Silakan, Kaldo. Ya, dalam ikut Tuhan itu merupakan suatu tantangan iman yang perlu kita hadapi ya. Kalau dari yang aku baca ini di ayat 10-14 ini di Yeremia 29, mengikut Tuhan itu iman dalam mengikut Tuhan itu bukan soal kondisi yang baik saja, tapi ya tentang ketekunan mencari Tuhan yang di masa-masa sulit yang seperti yang bangsa Israel alami ini. Nah, Tuhan itu belajar umatnya untuk bergantung padanya, bukan pada kekuatan dan harapan palsu aja kayak ketika senang mereka datang berseru kayak gitu-gitu, tapi ya benar-benar kelihatan ketika dalam masa sulit, apakah mereka masih ingat Tuhan mereka, apakah mereka masih mau mencari-cari Tuhan dalam masa depannya yang belum tidak menentu ini gitu. Nah, terus apakah Tuhan menjadi satu-satunya pegangan mereka dalam janji-janjinya Tuhan yang telah
mereka rasakan dalam kehidupan itu, yaitu merupakan suatu bentuk iman yang dewasa dan tetap tahan uji nantinya. Ketika mereka berhasil melewati masa-masa sulit, apalagi masa-masa yang indah, yang pasti berbunga-bunga itu yang Tuhan janjikan. Iya, tapi banyak banget sampaikan ada janji palsu ya. Itu nabi-nabi palsu juga yang ngasih tahu bahwa ada banyak banget hal-hal yang kayak nggak masuk akal gitu. Jadi ini aku sempat cari juga waktu apa namanya para nabi palsu ngomongin janji-janji palsu ini, kayak misalnya di Yeremia 28 gitu ya. Teman-teman lihat banyak banget tuh. Handanya dibilang bahwa dalam waktu 2 tahun aku akan membawa kembali ke tempat ini segala perlengkapan rumah ibadah ya, dan sebagainya. Itu satu hal yang tadi yang kita bahas juga sama Pak Terence ya. Nggak mungkin dong cuma 15 tahun doang, belum satu generasi gitu, belum habis kejahatannya, belum habis ideologinya, karena yang berbahaya itu ideologinya gitu, bukan kejahatan sendiri, tapi apa yang ada di belakang kejahatan itu. Kemudian juga dikatakan bahwa Kuk Babel akan segera dipatahkan, kemudian semua orang buangan akan kembali. Teman-teman bisa baca ini semua bahwa dalam pertentangan dengan Yeremia, Nabi Tuhan yang asli, Nabi Tuhan yang bawa firman Tuhan yang benar gitu ya. Ada banyak orang yang berseberangan dengan dia dan mereka memakai nama Tuhan gitu. Jadi kita bisa melihat sendiri bahwa ketika kebenaran dinyatakan, ada banyak hal-hal yang manis, yang enak didengar, yang akan melawan apa namanya peringatan-peringatan dari Tuhan sendiri gitu. Dan tadi juga aku setuju sama Aldo ya. Jadi bukan hanya waktu saat-saat senang aja kita bisa menyembah Tuhan. Justru di saat-saat sulit, maukah kita mencari Tuhan lagi gitu. Bahkan di sini dikatakan kalau mereka mencari Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan, mereka menanyakan Tuhan gitu ya. Itu sesuatu yang mereka tadi disampaikan berkali-kali. Mereka nggak pernah lakukan itu sebelumnya gitu. Mereka mungkin tahu, tapi mereka nggak pernah lakuin itu. Jadi kita bisa lihat di sini Tuhan tuh pengen membangun kehidupan umatnya yang benar gitu, bangun kehidupan mereka dengan apa namanya pola pikir yang benar, pengajaran yang benar, bahkan mereka dibilang untuk hidup benar gitu. Bahkan dalam pembuangan, berdoalah bagi bangsa atau kota yang tempat kamu dibuang gitu ya, di Yeremia 29 ayat 5-7. Itu jadi satu pengingat gitu bahwa Tuhan mau ajarin ke umat Israel tentang resilience. Bahkan dalam keadaan yang sulit, Tuhan hadir di sana gitu ya. Oke, kita akan masuk ke bagian diskusi. Teman-teman silakan. Kak Roma akan ajukan pertanyaannya. Ya, tadi juga ada tanggapan masih dari Pak Wasis ya, sehubungan dengan pertanyaannya yang disampaikan. Jadi artinya template Tuhan seperti itu ya, mirip dengan generasi yang Allah izinkan masuk ke Yerusalem dari padang gurun. Ya, kalau dibilang template juga ada template agak gimana ya, tapi memang Pola. namanya itu kehendak Tuhan ya, itu ketetapan Tuhan, dan itulah yang firman Tuhan katakan ya. Dari Kak Nurbella, dalam hal ini iman juga perlu tindakan yang aktif, lebih luar biasa lagi karena Allah senantiasa menanti kita untuk datang berseru dan berdoa di hadapannya. Oke, thank you teman-teman. Kita masuk ke bagian implementasi nih, bagian diskusi sehubungan dengan masa sekarang ya. Mungkin Allah yang sama membuang umatnya ke tangan bangsa asing, tetapi pada saat yang sama mengundang mereka untuk berseru, berdoa, dan cari Dia. Bagaimana kita bisa jelaskan hal ini? Ya, kita ke Kak Michelle. Silakan. Iya, kalau kita melihat memang sebenarnya ini seperti sifat Tuhan yang bertentangan, tapi Tuhan tidak memiliki, Allah tidak memiliki sikap yang bertentangan sama sekali ya. Kalau misalnya kita mau melihat nih sebenarnya adalah bagaimana Allah itu menghukum dan mengasihi dan mencoba mengajari manusia dan memberikan kasih yang adil juga gitu. Jadi sebenarnya ini bukan sebuah pertentangan, tapi kita juga bisa melihat bagaimana sebenarnya ini adalah sebuah pattern yang sering sekali kita bisa temukan di Perjanjian Lama begitu, mulai dari ketika umat Israel waktu itu juga keluar dari Mesir selama 40 tahun mereka juga berkelana begitu, atau ketika Adam dan Hawa juga dikeluarkan dari Taman Eden. Jadi sebenarnya ada banyak sekali pola-pola di mana Tuhan mengizinkan sebuah kondisi yang
sangat tidak nyaman untuk manusia, yang dimana manusia mau tidak mau harus bergantung kepada Allah gitu, dimana di proses itu kehidupan manusia itu benar-benar dibuat berubah total supaya manusia juga bisa memikirkan kembali apa yang sebenarnya harus mereka utamakan. Dan kita bisa melihat bagaimana pola ini itu juga sangat bisa ditemukan di mana-mana di Perjanjian Lama begitu. Atau mungkin contoh lainnya ketika Yunus dia akhirnya masuk ke perut ikan gitu. Itu juga sebuah pembuangan tanda kutip gitu menurut saya. Jadi kalau yang saya tangkap adalah sebenarnya mungkinkah Allah yang sama? Tentu aja nih Allah yang sama, dan ini adalah sebuah tema yang cukup besar juga gitu, cukup kita bisa lihat berkali-kali dalam Perjanjian Lama gitu. Dan topik pemurnian atau pembelajaran ini juga adalah topik yang sangat besar gitu, yang sepertinya juga mau diajarkan ke kita gitu. Iya, jadi Perjanjian Lama dan pola-pola tadi yang sudah dijelaskan itu sangat memang sangat familiar gitu ya dengan Allah, karakter Allah yang menghukum, tapi karakter menghukum karena dosa ya, bukan karena ada apa gitu ya, tetapi satu sisi juga Allah yang mengasihi gitu, karena ketika kita berdoa, kita mencari, dia Allah yang mendengar gitu, dia yang penuh kasih gitu ya. Jadi karakternya di sini nggak bertentangan sama sekali, tapi memang itulah sifatnya Allah gitu ya. Dan ketika di pembuangan kita bisa mencari dia, umat Israel bisa datang berseru kepada dia, pembuangan langsung berhasil nggak juga gitu ya. Mungkin mereka baru 5 tahun di pembuangan, mereka berdoa berseru kepada Tuhan, ayo Tuhan segera selesaikan pembuangan ini gitu ya. Tuhan bilang masih ada 65 tahun lagi gitu ya. Jadi pembuangan yang terjadi itu ketika mereka berdoa nggak langsung pembuangan selesai gitu ya, tetapi itu tadi sekali lagi itu didikan Tuhan gitu ya, itu satu pembentukan Tuhan supaya iman mereka benar-benar murni dan relasi mereka juga bisa dimurnikan dengan Tuhan gitu ya. Jadi Allah kita ini luar biasa kalau aku lihat ya, banyak karakter Allah yang bisa kita pelajari dari 5 ayat ini saja gitu ya, supaya satu sisi iman umat juga bisa terbentuk, tetapi juga satu sisi mereka mereka bisa menyadari kesalahan mereka gitu ya, menyadari apa yang sudah Allah lakukan ini karena mereka gitu ya, bukan karena apa gitu, tapi karena mereka sendiri yang sudah jauh kepada Allah. Tetapi Allah tetap mendekat kepada mereka dengan cara mendengar doa mereka gitu. Ini ada tanggapan Kak Yun mungkin lagi ini dari Kak Tilestian. Ini rancangan Tuhan yang baik tidak selalu bebas dari penderitaan. Tuhan bisa memiliki rencana yang baik dalam penderitaan. Damai sejahtera di sini berarti sejahtera secara spiritual dan mental, meski secara fisik masih tawanan. Iya, benar sekali ya. Jadi memang spiritual dari sisi kerohanian mereka yang dimurnikan, tapi memang fisik mereka masih puluhan tahun lagi dalam pembuangan gitu ya. Dan Pak Wasis juga menambahkan di sini dikatakan Matius 10, ini ambil referensi silangnya ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Contoh Yusuf suami Maria adalah cerdik dan tulus. Oke. Ya, silakan Kak Yud. Oke, untuk Kak Aldo sekarang. Setelah PA malam hari ini, bagaimana Kak Aldo sekarang memaknai Yeremia 29 ayat yang ke-11, Kak? Ya, di Yeremia 29 ayat 11 ini itu merupakan janji Tuhan, tapi ya bukan janji yang sukses secara instan ya. Tapi ya benar-benar janji Tuhan yang akan menyertai masa depan kita, masa depan umatnya, dan merancang semua masa depan ini dengan rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan yang kegagalan gitu. Ya kalau kita lihat di ayat ini ya benar-benar mengajak kita untuk percaya pada rancangan Tuhan yang jangka panjang. Itu bukan fokus dalam keadaan saat ini. Ya kita harus percaya sama proses-proses yang harus kita lalui ya, kayak meskipun kita kedepannya bisa saja kayak menjalani batu rintangan atau tinggi gunung, mungkin kita harus naik, harus bersusah-susah. Tapi kalau kita percaya janji Tuhan ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai benar-benar jatuh tergeletak. Itu sih. Yang pasti rancangan yang Tuhan berikan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk kita semua, masa depan kita. Iya, amin. Jadi sekali lagi
Tadi bukan satu hal yang instan ya, karena kadang-kadang ini jadi kayak quotes gitu, dikasih ke orang, dikirim gitu ya, Yeremia 29 ayat 11 gitu kan. Dan kita nggak tahu latar belakangnya. Ternyata ini satu janji Tuhan di awal permulaan atau ya di awal sebuah hukuman yang panjang bagi umat yang melawan Tuhan di apa namanya di apa dimurnikan, mereka akan dimurnikan, mereka akan dicobai, tapi Tuhan bilang untuk menenteramkan hati mereka, berjanji juga bahwa ketika dia ngomong aku mengetahui rancangan-rancangan loh. Ini berarti dia dengan sengaja gitu, dia tidak menutup-nutupi bahwa dia tahu semuanya gitu, dan dia juga menyatakan di sini bahwa ada shalom buat kalian, ada shalom di tengah-tengah kesulitan, di tengah bangsa yang kafir gitu ya, di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, ada aku juga di sana. Dan itu jadi satu tengah juga bagi aku ketika kita baca ayat ini, bahkan juga sharing ayat ini, kita juga bisa mengingat gitu bahwa setiap orang tuh punya tanda kutip, punya babel masing-masing gitu ya. Nanti kita akan bahas lagi lebih banyak di aplikasi gitu. Dan sini jadi benar-benar penguatan gitu untuk kita bisa percaya sama Tuhan yang mengetahui segala rancangan, bahkan rancangan yang bukan yang membinasakan, tapi yang membawa kita kepada shalom itu sendiri. Oke, ada tambahan dari Kak Roma? Atau akan lanjut ke aplikasi, Kak Rom? Ya, ini tambahan dari teman-teman yang ikut live ini, dari Agnes. Aku bacain dulu ya, dari Agnes katanya gini. Sorry, belum nyampe. Ya, dari Agnes, aku belajar kalau dalam relasi kita dengan Allah, dia nggak mau kita jadi anak yang mandiri. Dia nggak mau kita jadi anak yang mandiri, artinya Tuhan mau kita terus sama dia, tapi dalam didikannya kita tidak dibentuk menjadi anak yang manja. Dia mau kita juga bertumbuh dalam iman. Ya, itu dari Agnes ya. Dari Mili, Tuhan ingin kita tetap berharap, berserah, dan aktif mencari dia agar kita menemukan pemulihan, arah hidup, dan masa depan yang penuh harapan. Men. Ya. Oke, kita masuk ke aplikasi ya, ke Kak Agnes dulu. Jika Allah dapat memakai situasi sulit sebagai sarana untuk memanggil kita kembali kepadanya, sabarkah kita jika Tuhan meminta kita untuk tetap berseru, berdoa, dan sungguh-sungguh mencari dia? Dan sebutkan langkah konkret apa yang akan teman-teman lakukan minggu ini untuk merespon tantangan Tuhan ini. Silakan Kak Agnes. Halo? Aku dulu, Kak. Halo? Oke. Tadi terdengar? Iya. Oke. Iya, jadi kalau misalnya untuk aplikasi, menurut saya untuk langkah konkret gitu ya, itu untuk saya pribadi sih tidak mempertanyakan apakah segala sesuatu gitu, meskipun seberapa kecil, itu untuk kita tidak perlu mempertanyakan apakah hal-hal tersebut itu sebenarnya terjadi dalam awasan atau rancangan Tuhan atau enggak, karena apapun itu, meskipun itu adalah sesuatu yang baik ataupun yang buruk, itu adalah sesuatu yang terjadi dalam awasan Tuhan juga gitu. Jadi dengan mengetahui hal itu, kita bisa hidup dengan lebih damai dan tenang juga gitu, karena kita tidak perlu memikirkan atau mempertanyakan setiap hal yang terjadi kepada kita gitu. Kita bisa dengan yakin dan mantap mengatakan bahwa apapun itu, seberapa buruk hal itu terjadi menimpa kita, itu tetap terjadi karena diizinkan oleh Tuhan gitu. Jadi segala kemalangan ini tidak selalu berarti bahwa kita ini kurang gitu, meskipun kita tentu perlu terus memperbaiki tindakan kita gitu, tapi kadang juga ada waktu tertentu gitu yang memang Tuhan sudah siapkan untuk membawa kita pulang. Gitu dari saya. Oke, kalau pertanyaan satu tadi gimana Kak? Tentang kesabaran nih, meski situasi sulit, bagaimana nih? Untuk saya atau untuk? Iya, untuk Kak Michelle. Tentang apa? Tentang kesabaran. Kan pertanyaannya ada dua nih, langkah konkret dan kesabaran. Oh iya, iya. Jadi kalau misalnya untuk kesabaran itu, ya menurut saya sih Tuhan tentunya akan, kita juga pastinya sangat perlu melihat situasi itu, bahwa situasi tersebut adalah sesuatu yang sudah diizinkan dengan Tuhan gitu. Maka dari itu kita juga perlu memahami bahwa
kita perlu melatih terus iman kita, dan tidak hanya iman kita tapi juga hati dan pikiran kita, agar kita bisa terus berfokus kepada mental kita, untuk kita bisa terus mencari Tuhan dan berdoa dan sungguh-sungguh cari dan bertanya kepada Dia begitu. Oke, terima kasih. Kalau dari Aldo gimana? Ya, kalau kesabaran ya pasti sih harus dipaksakan, kita harus sabar. Ya semua kita harus percaya juga terkait rancangan Tuhan, bukan suatu rancangan yang benar-benar akan mencelakakan kita. Dan juga ujian yang Tuhan berikan itu pasti tidak akan melebihi dari kekuatan kita, pasti Tuhan akan menolong. Terus untuk langkah konkretnya ya pasti aku perlu meluangkan waktu khusus gitu ya setiap hari. Kalaupun kan setiap hari pasti berdoa lah, setiap pagi, setiap mau bangun dan lain-lain itu pasti ada waktu khusus. Tapi kalau menurutku ini lebih ke arah benar-benar berseru. Kalau kita ya benar-benar membutuhkan Tuhan, benar-benar meluangkan waktu lebih banyak lagi dalam berdoa, dan juga yang pasti punya hal-hal kayak semacam jurnal gitu, jadi menuliskan apa sih yang telah Tuhan kerjakan di kehidupanku kemarin maupun yang kedepannya ini, apa yang Tuhan inginkan kedepannya, itu sih. Oke, jadi menetapkan waktu doa ya, yang lebih intens lagi tadi dari Aldo. Dan kalau dari teman-teman di rumah, apa nih aplikasi yang akan dilakukan ya? Selain Agnes juga bisa bagikan juga di kolom komentar, nanti kita akan bacakan. Jadi kita sudah ada di akhir hari ini dan kita sudah mengupas 5 ayat. Dan sekali lagi ya, ketika kita belajar hari ini berarti tidak sama lagi ketika kita sudah mendapatkan pelajaran-pelajaran, bahkan mungkin dari sisi konteks juga kita bisa mengerti ya, supaya ayat yang terkenal ini tidak mudah kita ambil sebagai quote tapi tidak melihat konteksnya ya, tetapi dari sini dibalik setiap hukuman atau disiplin yang Allah berikan gitu ya, ada janji Allah gitu ya, yang dikatakan rancangan shalom gitu kan terjadi kepada umatnya, dan itu penuh dengan pengharapan gitu ya. Ya, aku sendiri belajar banyak teman-teman hari ini, pasti dari Michelle dan juga dari Aldo yang tadi ngomongin tentang janji yang berbunga-bunga itu gitu ya. Tapi memang fokusnya nggak langsung janji yang berbunga-bunga ya, di balik itu ada proses ya. Bahkan prosesnya kalau di teks itu 70 tahun. Kita nggak tahu, proses kita itu beda-beda mungkin. Mungkin prosesku berapa puluh tahun, atau Kak Yudo, atau Kak Michelle, atau Aldo gitu ya. Tetapi di dalam proses tersebut bukan berarti Allah membuang kita gitu ya. Kita harus terus mencari Dia, terus berdoa dan terus berseru, karena Allah kita Allah yang dekat gitu ya. Dia nggak menjauh hanya karena kita mungkin melakukan kesalahan. Tapi bukan berarti kita berbangga kalau kita melakukan kesalahan ya. Cepat-cepat bertobat gitu ya. Cepat-cepat kembali kepada Allah, cepat-cepat mencari Dia gitu ya, sehingga hidup kita juga penuh terus dengan shalom yang sudah Allah berikan kepada kita ya. Mungkin thank you untuk semua penggalian teman-teman, untuk Pak Wasis, Kak Agnes, Pak Terence, atau Kak Mili, teman-teman yang lain sudah ikut menggali malam hari ini. Jangan lupa minggu depan juga bisa kembali join. Nah, sebelum kita tutup, Kak Yudo akan memberikan kesimpulan kepada kita semua. Silakan Kak Yudo. Ya, dari penggalan kita malam hari ini kita melihat satu pandangan yang baru gitu ya, dari Yeremia pasal 29 ini kita punya pemahaman yang baru tentang ayat-ayat yang sangat-sangat familiar ini. Terlebih lagi kita juga diundang untuk merespons kehidupan kita masing-masing gitu ya. Mungkin kita berhadapan dengan tanda kutip Babel kita masing-masing, hal-hal yang mungkin membuat kita selalu bertanya, Tuhan kapan? Tuhan bagaimana ini dan itu gitu. Tapi kita diundang untuk hidup dengan taat, hidup dengan berseru, berdoa, sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan juga mencari kehendaknya dalam kehidupan kita. Oke teman-teman, dalam minggu ini mari kita hidup taat dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu aja. Thank you, Karom. Kita akan tutup ya untuk penggalian PA kita hari ini dalam doa. Samon, Kak Michelle bisa tutup dalam doa? Oh ya, bisa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan atas waktu kita bisa bersemua, bisa bersama-sama mendalami Alkitab Tuhan secara online. Terima kasih banyak Tuhan atas kesempatan ini.
hari ini kita belajar banyak sekali tentang bagaimana proses penyucian dan proses pemurnian itu merupakan proses yang sangat panjang, namun hal ini merupakan proses yang dimana kita semua semakin belajar lebih dalam lagi untuk percaya dan bersandar kepada Tuhan. Kiranya melalui pembelajaran pada malam hari ini kita pun juga dalam sehari-hari kita bisa semakin berserah kepada Tuhan, baik dalam hal-hal besar maupun hal-hal kecil. Terima kasih banyak ya Tuhan, kiranya kita bisa melakukan sisa hari ini untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapak, amin. Amin. Thank you Michelle, Aldo, Kak Yudo. Thank you semua teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Salam Ayo PA. Bye. Thank you. Dan minggu depan kita hadir kembali ya teman-teman. Masih seputar resolusi rohani dengan topik iman. Tapi kita akan belajar tentang iman yang melangkah maju dari Filipi 3 ayat 13 sampai 16. Bagaimana kita bisa melangkah ke depan tanpa terkait dengan masa lalu dan sesuai dengan arah hidup yang Tuhan tetapkan. Nah, yang masih berkecamuk dengan masa lalu, silakan bisa join minggu depan ya. Kita akan menggali ayat ini bersama-sama dengan kedua guest kita yang lain. Mungkin teman-teman yang menonton ini yang akan jadi guest, silakan kontak kita ke IOPA. Dan nanti kita akan pandu, karena ada juga paduan yang bisa kita berikan. Jangan takut teman-teman, kita bisa belajar bertumbuh bersama-sama melalui Alkitab ini.